Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Balya, masih di mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi. Kali ini saya akan membahas tentang pemrosesan transaksi dan pengendalian internal. Pengendalian dan eksponsur. Pengendalian internal merupakan sebuah rencana organisasi dan metode bisnis yang dipergunakan untuk menjaga aset, memberikan informasi yang akurat dan handal, mendorong dan memperbaiki efisiensi jalannya organisasi, serta mendorong kesesuaian dengan kebijakan yang telah ditetapkan. Ini menurut Romney and Steinberg. Eksponsur merupakan resiko yang timbul dari sumber daya internal, seperti para pekerja atau berasal dari sumber daya eksternal. Eksposur juga merupakan objek yang rentan terhadap resiko dan berdampak pada kinerja perusahaan. Apabila resiko yang diprediksi benar-benar terjadi, eksposur ini paling umum berkaitan dengan ukuran keuangan. Pertama, biaya yang berlebihan. Yang kedua, pendapatan yang menurun. Yang ketiga, merugikan akibat kehilangan aktiva. Yang keempat, akuntansi yang tidak akurat. Yang kelima, interupsi bisnis. Nah, ini adalah bentuk dari eksposur umum. Oke. Tiga, kecurangan dan kejahatan kerah putih. Yang pertama adalah kecurangan manajemen. Yang kedua, pelaporan keuangan yang menyesatkan. Yang ketiga, kejahatan korporat. Empat, pemrosesan komputer dan eksponsur. Banyak aspek dari pemrosesan komputer yang cenderung meningkatkan eksponsur organisasi terhadap peristiwa-peristiwa yang tidak diinginkan. Pemrosesan data secara mekanis, penyimpanan data secara mekanis, dan kompleksitas pemrosesan merupakan aspek pemrosesan komputer yang dapat meningkatkan risiko atau potensi kerugian akibat eksponsur yang dihadapi organisasi. Tidak peduli apakah pemrosesan komputer digunakan di perusahaan ataupun tidak. Yang kelima, tujuan pengadaan dan siklus transaksi. Yang pertama, tujuan pengendalian. Siklus pendapatan pelanggan harus diotorisasi sesuai dengan kriteria yang ditetapkan manajemen. Yang kedua, harga dan termin barang dan jasa yang dijual harus diotorisasi sesuai dengan kriteria yang ditetapkan manajemen. Yang ketiga, semua pengirim barang jasa harus diikuti dengan pengalihan ke pelanggan. Yang keempat, tagihan ke pelanggan harus akurat dan dengan cepat diklasifikasikan atau diringkas dan dilaporkan. Yang lima, karyawan yang direkrut harus sesuai dengan kriteria manajemen. B. Siklus transaksi. Yang pertama, siklus pendapatan. Kejadian yang terkait dengan distribusi barang dan jasa ke entitas lain. Yang kedua, siklus pengeluaran. Kejadian yang terkait dengan akuisisi barang dan jasa dari entitas lain. Yang ketiga, siklus produksi adalah kejadian yang terkait dengan transformasi bahan baku menjadi barang dan jasa. Yang keempat, siklus keuangan adalah kejadian yang terkait dengan akuisisi dan pengelolaan dana dan modal termasuk kas. Oke, next. B. Komponen proses pengendalian internal. Pengaruh eksternal yang terkait dengan entitas dan pengendalian internal. FCPA mensyaratkan semua perusahaan yang menjadi subjek dari Security Exchange (SCT) atau di tahun 1934 untuk satu, membuat dan memelihara buku catatan dan rekening yang cukup detail dan merefleksikan transaksi dan karakteristik aktiva secara akurat dan wajar. Yang kedua, mengembangkan dan memelihara sistem pengendalian akuntansi internal pelanggan terhadap provisi tersebut dapat mengakibatkan denda 10.000 dolar US dollar baik pada perusahaan maupun staf perusahaan dan penjara 5 tahun bagi para eksekutif yang terlibat.
Konsep pengendalian internal didasarkan pada dua premis utama, yaitu tanggung jawab terkait dengan tanggung jawab manajemen dan dewan direksi untuk membangun dan memelihara proses pengendalian internal. Jaminan yang masuk akal terkait dengan relativitas biaya manfaat suatu pengendalian. 2. Dampak lingkungan bisnis terhadap pengendalian internal. 1. Lingkungan pengendalian. 2. Penaksiran resiko. Yang ketiga, aktivasi pengendalian. Yang keempat, informasi dan komunikasi. Nah, di sini ada pengendalian umum. Yang pertama, perencanaan organisasi proses data. Yang kedua, prosedur operasi secara umum. Yang ketiga, karakteristik pengendalian peralatan. Yang keempat, pengendalian akses data dan peralatan. Yang kelima, perencanaan organisasi dan operasi pemrosesan data. Yang keenam, pemisahan tugas dalam pemrosesan data. Bagian kedua adalah pengendalian aplikasi. Di sini ada pengendalian input, pengendalian proses, dan pengendalian output. Bagian ketiga, pengendalian preventif, detektif, dan korektif. Yang pertama, pengendalian preventif. Nah, pengendalian ini berperan untuk mencegah terjadinya kesalahan dan kecurangan. Kedua, pengendalian detektif. Nah, pengendalian ini berperan untuk mengungkapkan kesalahan dan kecurangan yang telah terjadi. Yang ketiga adalah pengendalian korektif, yaitu berperan untuk membetulkan kesalahan yang telah terjadi. Nah, bagian 4, tujuan dan pola perilaku. Tujuan sistem pengendalian internal dicapai melalui tindakan orang-orang yang terlibat di dalam sistem. Salah satu faktor yang penting yang mempengaruhi perilaku individu adalah perencanaan formal organisasi serta metode dan pengukuran yang terkait yang dijalankan oleh suatu organisasi. Ada juga faktor lain yang terpengaruh seperti tekanan informal dan sekelompok orang-orang atas perilaku individu. Bagian yang D adalah analisis proses pengendalian internal. Analisis proses pengendalian internal memerlukan pemahaman mengenai proses pada saat proses tersebut dirancang serta pada saat proses tersebut telah dijalankan. Kedua, proses pengendalian internal secara rutin mengumpulkan informasi mengenai pelaksanaan tugas-tugas transport otoritas persetujuan oleh verifikasi. Dokumentasi tugas pengendalian internal ini harus dievaluasi untuk menentukan reliabilitas operasi sistem. Teknik analitik. Kuesioner pengendalian internal merupakan salah satu teknik analitik yang lazim digunakan untuk menganalisis pengendalian internal. Kuesioner ini sering menjadi formulir standar di kantor akuntan publik, departemen audit internal, dan organisasi lain yang secara rutin terlibat dengan tinjauan pengendalian internal. Biasanya dalam perusahaan itu ada seperti kayak penilaian KPI dan lain-lain. Demikianlah presentasi dari saya. Apabila ada salah-salah saya kata, saya ucapkan minta maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah.